Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gigenet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang manajemen data pada Microsoft Excel. Jadi yang pertama itu adalah free span. Ya, contoh di sini saya mempunyai data penjualan laptop tahun 2010. Jadi free span ini adalah salah satu fitur yang digunakan untuk memfreeze Excel atau membekukan baris dan atau kolom tertentu pada sebuah worksheet atau lembar kerja Excel. Sehingga saat menggeser posisi sel-sel pada worksheet Excel, maka posisi baris dan atau kolom tersebut tidak ikut bergerak dan tetap dapat terlihat. Ya, contohnya di sini saya mempunyai data penjualan laptop tahun 2010. Jikalau kita ingin nge-freeze baris pertama atau baris paling atas, kita cukup klik di view, lalu kita klik di freeze span, dan klik di freeze top row. Maka bisa kalian lihat bahwa ada garis sepanjang kolom di Excel. Dan ketika kita scroll ke bawah, maka baris pertama atau baris paling atas tidak akan ikut terscroll. Lalu untuk memfreeze atau membekukan kolom paling kiri, ini dia kolom paling kiri, yaitu kita bisa pergi lagi ke di view, masih di view, lalu ke freeze span. Dan pilih freeze first column. Maka ada garis lagi. Dan ketika kita geser ke kanan, kolom pertama tidak akan ikut. Nah, lalu untuk menghilangkan efeknya, kalian tinggal pergi lagi ke freeze lalu unfreeze span. Maka akan kembali ke semula. Lalu bagaimana jika kalian ingin nge-freeze misalkan kolom pertama lalu baris ketiga gitu ya. Jadi seperti ini mau di-freeze. Caranya gampang. Kalian cari aja sudut antara baris dan kolom yang ingin kalian freeze. Contoh misalkan kita klik di sini, lalu kalian mau freeze-nya itu di barisan merek barang di sini ya. Kita klik juga di sini sambil menekan Ctrl. Maka akan terlihat pojok sudut ini ya. Kalau udah gitu, kita hilangkan lagi. Kita klik aja di sini. Lalu kita pergi ke freeze span, lalu freeze span. Maka akan ada garis membentang dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dan ketika kita geser, kolom pertama ini tidak akan ikut tergeser. Dan ketika kita geser ke bawah, baris ini, yang tiga ini tidak akan ikut tergeser. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah conditional formatting. Jadi, conditional formatting pada Excel adalah fitur yang berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria tertentu. Contohnya misalkan pada bulan Januari, saya akan memberikan warna hijau untuk nominal di atas 1000. Di sini kita blok dulu sampai bawah. Ini sudah terblok ya. Lalu kita pergi ke Home, yang tab Home, lalu ke Conditional Formatting. Setelah itu kita pilih Highlight Cell Rules. Di sini kita pilih yang Greater Than, artinya lebih dari. Kita tulis 1000. Lebih dari 1000 akan saya beri warna hijau, green fill with dark green text. Lalu OK. Bisa terlihat nominal yang angkanya di atas 1000 akan berwarna hijau. Lalu kita blok lagi. Di sini saya akan memberikan warna merah pada angka di bawah 500. Kalau sudah diblok, kita pergi ke conditional formatting lagi.
lalu highlight cell rules, lalu less than. Kita pilih 500, di bawah 500. Kita akan menggunakan warna merah. Light red fill with dark red text. Kita klik lalu oke. Maka angka di bawah 500 akan berwarna merah. Selanjutnya saya akan memberikan warna kuning pada angka di atas 500 dan di bawah 1000 atau 500 hingga 1000. Kita blok lagi. Sesudah diblok, kita pergi lagi ke conditional formatting. Highlight cell rules, lalu between. Kita pilih di sini dari 500 ke 1000. Akan menggunakan warna kuning. Yellow fill with dark yellow text. Lalu oke. Seperti itu. Kita juga bisa membuatnya seperti ini. Kita blok dulu semua. Lalu kita pergi lagi ke conditional formatting. Lalu ke data bar. Kalau data bar akan seperti ini hasilnya. Kita pilih yang warna biru. Lalu kita coba lagi, satu lagi untuk conditional formatting. Di sini juga ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih sesuai yang kalian suka. Contohnya di sini saya akan memakai icon set dan saya akan memilih icon set yang ini petunjuk. Tetapi untuk custom kita pilih yang more tools. Setelah itu di sini saya akan merubah icon stylenya itu menggunakan yang ini. Ya. Setelah itu tipenya saya mau merubah ke number. Lalu saya akan memberikan icon tanda panah hijau ke atas ketika value atau jumlahnya itu di atas 1000. Ya, di atas atau sama dengan 1000. Oh, ini jangan 1000, yang ini 1500 misalkan ya. Yang ininya 1000 dan yang ininya 500. Jadi value-nya atau jumlahnya di atas 1500 akan menggunakan icon yang ini. Dan ketika kurang dari 1500 akan menggunakan icon yang ini. Dan ketika kurang dari 1000 akan menggunakan icon yang ini. Dan ketika kurang dari 500, ini 500 ya, salah. Akan menggunakan icon yang ini. Lalu kita oke. Maka bisa kita lihat kurang dari 500 menggunakan icon yang ini. Seperti itu guys. Dan ketika di atas 1500 ikonnya yang hijau. Di conditional formatting ini juga ada beberapa pilihan, banyak sekali. Ini tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Lalu selanjutnya adalah sort and filter. Untuk short dan filter kita itu sebenarnya bisa ngesortnya itu lebih mudah. Contoh misalkan di kolom ini, kolom A, kita tinggal klik aja di sini. Ya, kalau udah diklik di sini, udah terblok seperti ini. Di tab home ya. Di tab home, kita pergi ke sort and filter. Lalu kita sortir dari A ke Z atau dari Z ke A. Contoh saya akan ngesortir yang merek barang dari A ke Z. Di sini kita memilih yang expand the selection. Jadi kolom-kolom di sebelah kanannya itu menyesuaikan dengan sortiran dari merek barang sini ya. Kita short. Nah, seperti ini. Maka otomatis dari A sampai Z itu tersortir. Nah, itu adalah mensortir gitu. Lalu untuk filter, kita klik dulu di sini merek barang, lalu kita pergi ke short and filter, lalu kita klik filter. Maka otomatis ada tanda panah seperti ini di atasnya guys. Semua tab-tab ini ada tanda panahnya ya. Jadi kita lebih mudah mensortirnya. Contoh di merek barang kita akan mensortir dari A ke Z atau dari Z ke A. Seperti itu. Dari A ke Z. Nah kayak gitu. Atau kita juga bisa menghilangkan tab-tab yang menurut kita tidak penting. Contoh di sini saya akan mensortir
hanya esernya saja. Yang lainnya saya akan hilangkan tanpa menghapusnya. Kita klik lagi di sini. Lalu kita uncheck di select all. Dan kita pilih Acer, hanya Acer. Lalu oke. Maka yang lainnya hilang, hanya menyisakan merek barang dari Acer. Seperti itu guys. Lalu misalkan kita ingin mensortir dari nilai tertinggi di bulan Maret. Kita tinggal klik di sini. Lalu kita filter by sell icon. Ini dia. Maka yang muncul hanya yang di atas 1500 atau yang tanda icon ini. Kita hapus filternya. Kita klik di sini lalu clear filter from Maret. Kita klik lagi di sini, kita clear filter from merek barang. Maka akan muncul semua. Selanjutnya adalah subtotal. Jadi subtotal di Excel adalah suatu perintah di Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan beberapa item dalam satu tabel. Subtotal di Excel berbeda dengan sum. Kedua fungsi ini mempunyai kegunaan masing-masing. Dalam contoh, kita akan membuat subtotal untuk setiap penjualan laptop pada bulan Januari. Di sini kita tulis sama dengan, lalu subtotal. Setelah itu kurung buka. Lalu kita pilih yang sum ya, menjumlahkan. Sum ini untuk menjumlahkan. Kita klik 9. Setelah itu di sini ada keterangannya. Lalu kita tulis koma. Setelah itu kita scroll ke atas. Kita klik di yang paling atas. Lalu kita drag ke bawah. Jika sudah seperti ini, kita kurung tutup lagi. Lalu enter. Jadi subtotal semuanya di bulan Januari adalah sekitar 34.864. Kalau kita mensortir, contoh kita akan melihat sortirannya itu di merek barangnya itu dari yang Acer saja. Oke, maka subtotalnya pun akan ikut berubah. Tuh, seperti ini. Atau kita akan mensortir dari merek Lenovo saja. Oke. Nah, seperti itu guys. Itu adalah fungsi subtotal. Selanjutnya adalah pivot table. Jadi, pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Caranya, kita akan menghilangkan dulu filternya. Nah, ini udah semua terlihat. Lalu kita blok dari sini hingga menuju ujungnya. Setelah diblok, kita tulis saja di sini misalkan data penjualan. Setelah itu enter. Nah, lalu kita di tab ini kita pergi ke insert dan kita klik pivot table. Di sini kita arahkan ke data penjualan seperti itu. Setelah itu oke. Nah, ini dia pivot table. Contoh misalkan di pivot table ini saya akan menghadirkan atau memunculkan merek barang. Otomatis merek barangnya ada semua. Lalu kota. Nah, merek barang dan kotanya ada semua. Setelah itu saya ingin mengetahui di bulan Desember contohnya ya. Nah, akan muncul juga penjualan Acer di Bali pada bulan Desember ya. Total dari penjualan Acer di bulan Desember adalah sekitar 4.000. Jadi ini itu lebih mudah ya. Terus kita juga bisa melihat totalnya. Kita tinggal klik total saja di sini. Nah, ini dia totalnya. Ini itu total dari seluruh berarti dari bulan Januari hingga bulan Desember. Total penjualan Acer di Bali adalah 8.000 sekian. Seperti itu guys. Di sini juga kalian bisa memunculkan kolom. Misalkan kalian ingin menambahkan kolom. Selanjutnya saya akan memberikan kolom. Kolom itu yang A ini ya. A, B, C, D ini kolom. Saya akan memberikan kolom drag merek barang ke kolom ini. Maka kolom
pada merek barang itu kan ada beberapa merek ya, kayak Acer, Compaq, Lenovo, Sony, Toshiba. Nah, ketika saya drag dari sini ke sini, maka otomatis isi dari merek barang akan menjadi kolom seperti ini, guys. Kita ingin melihat penjualan di bulan Januari misalkan ya. Nah, maka akan terlihat di bulan Januari Acer menjual barang 4.000, Compaq 8.000, Lenovo 6.000 dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah pivot table, memudahkan kalian untuk mengelola data kalian. Lalu di sini juga kalian bisa memberi atau memasukkan pivot chart. Jadi pivot chart ini seperti diagram. Di sini juga banyak pilihannya. Ada column, line, P, bar, dan seterusnya. Contoh misalkan di P yang bulat ini seperti ini. Kita klik OK, maka akan muncul diagram bulat P seperti ini. Di sini juga bisa kita filter lagi. Misalkan kita akan melihat di daerah Bandung saja ya. Di Bandung, oke. Atau misalkan Bandung dan Jakarta. Nah, ya itu dia guys pivot table. Lalu kita kembali lagi ke tab ini. Dan yang terakhir adalah finishing. Di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu totalnya sehingga di sini lebih banyak ya. Lebih banyak. Kita pergi ke file, lalu kita pergi ke print. Bisa kita lihat bahwa dalam satu lembar bulannya itu hanya hingga April gitu guys. Jadi ketika kita ke halaman selanjutnya, sisanya itu ada di sini, April, Mei. Nah, gimana caranya biar satu lembar si kolomnya itu masuk semua? Caranya itu kita pergi ke scaling, lalu kita pilih yang fit sheet on one page. Maka kolomnya akan semuanya terlihat. Nah, maka dalam satu lembar kita akan mendapatkan semua data yang ingin kita print. Tapi di sini karena gambarnya kurang bagus ya, berarti kita membutuhkan kertas yang landscape. Kita pilih di sini, kita rubah orientasinya menjadi landscape. Nah, seperti ini guys. Jika kita ingin menambahkan halaman pada lembar yang akan kita print, kita bisa pergi ke page setup. Lalu kita pergi ke header and footer. Nah, misalkan kita akan menambahkan halaman nomor di atas, kita pilih yang header. Dan kalau di bawah, kita pilih yang footer. Contoh kita akan memilih di atas ya. Di sini kita klik custom header. Lalu di sini kita memilih mau di kiri, tengah, atau kanan. Contoh saya akan memberikan nomornya itu di kanan. Kita klik yang ini. Lalu OK. Setelah itu OK. Maka otomatis akan ada nomor di pojok kanan. Kita lihat di sini. Ini dia, nomor 1. Dan akan mengurut jika halamannya ada 2. Setelah itu, setelah selesai, jikalau sudah selesai, kalian bisa memilih printer yang ready. Printer kalian menyesuaikan dengan merek printernya. Setelah itu kalian bisa langsung print. Ya guys, itulah beberapa tips dan trik atau cara kalian mengolah data pada Microsoft Excel. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Wassalam. Wassalam.